Perlu saya sampaikan kenapa sampai permasalahan-permasalahan itu ditimpakan kepada Saudari Indah Wayu Widiawati, dan Indah Wayu Widiawati menjadi sasaran atau kolega atau alat untuk menggebuk saya. Itu menunjukkan bahwa banyaknya pelaku-pelaku kejahatan di lingkungan saya. Ya, diantaranya adalah Saudara Jabir ya. Saudara Jabir itu mengiming-imingi saya ya, mulai dari pengen dititipkan Depak, mau dititipkan ini, mau dititipkan menjadi guru honorer, mau dititipkan menjadi guru, kita titip duit sudah 65 juta ya. Dan ternyata kita titipi duit jadi diam saja dan tidak ada tindak lanjut kita mau diarahkan kemana. Bahkan justru pada waktu kita mau pinjam sepeda motor saja, waktu itu Mega Pro, saya dilaporkan di kepolisian. Terus waktu punya mobil itu juga tidak pernah kita boleh pinjam dan lain sebagainya. Maka dari itu, apa yang selama ini menjadi sumber permasalahannya itu adalah memang kejanggalan di dalam berkeluarga. Ada konflik internal yang tidak ada kunjung selesainya, yaitu konflik tujuan penguasaan warisan. Jadi permasalahan itu urusan kalah dan menang. Ternyata caranya merongrong dari keluarga saya sejak bapak dengan meracuni pemikiran ibu saya, sehingga ibu saya tidak sayang kepada bapak, dan sekarang meracuni pemikiran ibu saya supaya menelantarkan saya. Itu adalah hasutan-hasutan yang dilakukan J terhadap keluarga kami. Dan itu pun ditanamkan kebencian-kebencian terhadap anak-anaknya itu supaya mempersulit langkah-langkah dari kami. Dan mereka selalu cari celah untuk menaikkan rating keluarganya sendiri. Dan seperti itulah dia selalu menjalin kekompatan untuk melawan kami. Jadi di RT pun sampai hal-hal terkecil RT, BPD semuanya kalau bisa dikuasai dia semua, dan semua yang lainnya disingkirkan, tidak mendapatkan tempat. Seperti itu. Ya, akhirnya ya apa boleh buat, kita bisanya ya menghindar dan mencari jalan yang lain. Tuh, kompetisi ini akan jelas. Hanya saja saya punya tentara satu, bayaran satu, yaitu Saudari Indah Wayu Widiawati, tidak memahami bahwa kita sedang menghadapi lawan politik. Sebenarnya dulu yang bisa menarik hati ibu dan membuat ibu terpesona itu ya alasan-alasan Indah yang merawat saya dan sabar menerima apa adanya. Itu kelihatannya mengalah, terus sabar menghadapi masalah dan merawat suaminya begitu. Makanya Ibu Asih berjibaku berapapun ragatnya kalau Indah diragati begitu, termasuk ngeragati kuliah sampai menjadi sarjana dan dibiayai untuk menjadi PNS. Itu adalah keluar dari ibu, entah dapat uangnya dari mana. Yang jelas 95 juta itu uang dari ibu diberikan kepada orang yang menghubungkan Indah menjadi seorang PNS itu. Jadi itu yang tentunya menjadi haluan harapan dari kami sebagai bahan investasi. Tapi ternyata Saudari Indah menjawabnya seperti itu. Katanya saya sudah tidak level dengan dia, saya tidak pantas jadi suaminya. Suaminya stres, menderita gangguan, dan itu pemahamannya kita. Manajemennya memang manajemen konflik, tapi sebenarnya itu tidak perpecahan. Konfliknya sifatnya adalah gradual atau mengalah demi pemahaman seorang ibu terhadap anaknya. Jadi sejak kecil
memang saya ini dipakai borek masyarakat untuk dibenturkan kepada masalah-masalah yang tidak produktif, supaya bertengkar dengan orang tua, terus mendapatkan gelar anak yang tidak baik dan lain sebagainya. Jadi kehidupan anak yang sampai dengan seperti ini itu adalah cermin daripada keadaan mertua dan keadaan ibu saya. Jadi saya dalam keterjepitan, baik berhadapan dengan saudara-saudara dari Pak D maupun saudara-saudara dari mana-mana, sehingga mungkin dengan cara yang keras seperti ini membuat saya frustasi dan ya berapa tidak bunuh diri kan. Itu yang tentunya menjadi harapan kami, dan dari sekian banyak permasalahan itu yang paling besar yang menjadi ganjalan dari persoalan itu adalah tentang minggatnya Saudari Indah Wayu Widiawati dari rumah dengan cara persekusi, eksekusi, ingkar janji, dan penghinaan yang luar biasa, yang dibantu oleh kepala-kepala dinas dan dibantu oleh seorang kepala sekolah, dibantu oleh keluarga dan lain sebagainya. Dan Saudari Indah merasa sumuk, merasa terhormat, merasa hurduk dan merasa besar, sehingga mengecilkan peran saya sebagai suami yang telah berusaha mengantarkan dia menjadi seorang PNS. Itu. Jadi saya hanya menagih janji Saudari Indah yang katanya nanti kalau dia berhasil akan membantu balik pada kami, membayar semua utang-utangnya kepada saya, tak bayar kabeh begitu katanya, duitnya banyak. Terus sudah tidak menyukai saya karena keringat saya bau, karena manuk saya tidak negel dan lain sebagainya. Pokoknya alasannya adalah karena saya kriminal, keras, tidak baik, punya kepribadian tidak jelas dan lain sebagainya. Yang jenenge wong lagi ra seneng dan lagi jatuh cinta dengan oknum polisi itu, akhirnya dia memilih kabur dari rumah dan hidup kumpul kebo dengan oknum anggota polisi itu. Jadi saya itu menyayangkan perbuatan seperti itu. Kalau memang itu dilakukan terus sampai tuweke ya monggo. Tapi kalau bisa saya mengingatkan, hal itu hendaklah jangan dilakukan atau diberi peringatan oleh atasannya atau oleh sistem, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu harapan saya. Dan seluruh fitnah atau penjelekan yang dilakukan kepada saya itu juga sudah dilakukan lama oleh mertua perempuan, terutama yang menghinakan saya. Siti Aisyah Jamar itu membuat perkara sejak awal mau perkawinan. Jadi saya dilaporkan polisi di Polsek Tempuran, mengatakan kalau saya tidak mau mengawin anaknya maka saya akan diperkarakan atau dimasukkan ke polisi gitu. Maka dari ini saya juga sampaikan kepada keluarga mertua yang tidak mendukung langkah-langkah saya, termasuk Bambang Tri Haryanto, Joko Purnomo, Joko dan lain sebagainya, yang tidak memahami pemikiran saya dan kehidupan saya seperti ini. Saya memilih hidup seperti ini, maka saya persilahkan membuat cara hidup sendiri sehingga apa yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Jadi fitnah yang saya alami ini ternyata tidak jadi satu oleh Indah, cuma hanya Indah menjadi penentu atau salah satu wirang saya, karena dia telah mencampakkan saya dan mentelantarkan saya dan meninggalkan saya demi nututi demenane atau cintanya. Jadi mungkin makan cinta itu lebih enak tinimbang hidup dengan cara yang sebenarnya. Karena saya hidup yang sebenarnya, saya dianggap saya ini pengkhayal, saya dianggap berkhayal, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan dan sebagainya. Nah sekarang bapak-bapak tahu dia dari kalangan apa, sekarang di kalangan apa. Dari 8 bersaudara kita bawa ke sini,
kita ajak disekolahkan, kita ajak bekerja, kita didik dalam keadaan yang bagaimana sampai menjadi seorang pendidik, sampai menjadi guru. Setelah mendapatkan makanan menjadi guru, dia memang meninggalkan saya, meninggalkan beban utang yang sekian banyak, memfitnah saya seolah-olah saya ini pelaku kekerasan KDRT, pelaku kriminal dan sebagainya, yang itu sangat mencederai dan memfitnah, merusak marwah, nama, citra keluarga saya dan saya. Itu sekilas tentang keterangan saya terhadap Ibu Indah yang memang tidak begitu memiliki aturan, norma, moral, etika, integritas, watak, karakter, di mana orang utang itu harus bayar, orang kalau dibaiki itu harus baik, orang kalau dia membalas saya ya, air susu dibalas dengan air tuba, ya kepada bapak-bapak itu nanti membalasnya seperti apa. Jadi yang jelas saya selama ini sangat bertoleransi dan menahan diri atas semua perilaku menyimpang yang dilakukan Indah. Karena dugaan saudara Indah itu memakai narkoba dan pengedar narkoba, ya, dan juga pemain roulette atau judi online dan perjudian, sehingga pemikirannya itu selalu menantang dan mempersalahkan orang. Jadi ingin terjadi seluruh kesalahan itu dia tidak pernah salah. Salah selalu di mata orang lain, dan dia yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Dia tidak pernah mencintai orang lain, dia hanya mencintai dirinya sendiri dan memaksa orang. Dia mencitrakan dirinya biar orang itu tertarik dan mencintai dia dan dimanfaatkan, dieksploitasi menjadi ATM untuk dirinya. Dan dia tidak terlalu berpikir resikonya seperti apa. Jadi itu, saya sudah jelaskan panjang lebar tentang kelakuan perbuatan saudara Indah itu. Mulai dari sana pun seperti itu. Jadi hobinya adalah ngelending orang, nanti utang, setelah dapat utangan kabur, lari, dan tidak memikirkan bagaimana membayar. Kalau saya kan soal pertanggungjawaban sebagai seorang PNS, tanggung jawabnya seperti apa. Ini bukan soal nominal, Pak, bukan soal nominal berapa nek tak hitung semuanya ora mek semono, Pak, luwih tinimbang 20 miliar. Kita ngeragati orang nyalon lurah 3 kali, kita ngeragati orang nyalon dewan, kita ngeragati sehari-harinya. Pada tahun 2000 sampai 2003 itu saja setiap bulannya jatah sudah 5 juta, 3 sampai 5 juta per bulan. Jadi saya kira tidak perlu terlalu dipercaya. Jadi bapak-bapak tidak perlu percaya apa yang dinyatakannya. Kalau bapak bayangkan saja, sehari itu dia belanja itu 5 juta, 3 juta sampai 5 juta waktu itu loh. Itu dapat duit dari mana? Itu yang mengkhawatirkan. Data seperti itu dari keterangan teman-temannya maupun dari kolega-koleganya.